Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Eka Ratnasari. Aku mahasiswa jurusan Tarjamah kelas 2A. Nah, di video kali ini aku bakal coba jelasin tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu morfologi dan apa hubungannya antara ilmu morfologi dan penerjemahan leksikal maupun gramatikal? Apa sih? Yuk kita bahas. Teman-teman, sebelum lanjut ke penjelasannya, bagusnya nih kita cari tahu dulu morfologi itu apa, leksikal apa, gramatikal apa. Morfologi itu sendiri adalah proses pembentukan kata dari satuan kata yang biasa disebut dengan kata dasar. Sedangkan leksikal merupakan kosakata atau ilmu yang berhubungan dengan kosakata. Sedangkan gramatikal adalah makna yang hadir setelah proses afiksasi. Jika kosakatanya, leksikalnya itu akala, maka setelah diafiksasikan maknanya katanya berubah menjadi ukila. Kalau di bahasa Indonesia yang artinya makan, setelah diafiksasikan maka maknanya berubah menjadi dimakan. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan yang di atas. Apa sih kaitan antara ilmu morfologi dan penerjemahan leksikal maupun gramatikal? Dari penjelasan yang udah aku jelasin tadi, kita dapat simpulkan bahwa ilmu morfologi dan penerjemahan leksikal dan gramatikal memiliki hubungan yang sangat erat. Karena ketiganya memiliki keterkaitan dalam proses pembentukan kata ataupun makna kata. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih yang dimaksud dengan sabiko, lahiko, dan dakhila dalam ilmu morfologi? Nah, sabiko adalah prefix atau kata imbuhan awal. Dalam bahasa Indonesia itu contohnya seperti kata yang memiliki imbuhan me, ter, be, dan lain-lain. Contohnya membuang, terbuang, dan lain-lain. Kalau bahasa Arab itu contohnya seperti inqolaba yanqolibu, di mana in merupakan kata imbuhan awal. Yang kedua adalah lahiko atau sufiks atau biasa dibilang dengan imbuhan akhir. Kalau di bahasa Indonesia itu seperti imbuhan akhir an, nya, dan lain-lain. Contohnya perbedaan. Kalau bahasa Arab itu contohnya akalat, di mana ta merupakan imbuhan akhir dari kata akala. Yang ketiga adalah dakhila, di mana dalam bahasa Indonesia berarti inspeak atau kata imbuhan sisipan. Contohnya adalah kata katabah, katibah, yang merupakan yang artinya adalah penulis, di mana alif merupakan imbuhan sisipan di antara kaf dan ta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih pola-pola nomina atau isim dalam bahasa Arab? Nah, yang pertama, pola-pola nomina atau isim dalam bahasa Arab itu banyak banget. Jadi, dalam video ini aku bakal ngambil 5 di antara banyak nomina itu. Yang pertama adalah isim fa'il, yang dalam bahasa Indonesia berupa pelaku. Contohnya katibun atau orang yang menulis. Yang kedua ada isim domir, di mana artinya adalah isim atau kata yang menunjukkan, yang mengganti kata ganti orang. Contohnya huwa yang artinya dia. Kemudian ada isim isyarah, yakni isim yang menjadi kata petunjuk. Contohnya dzalika, tilka yang artinya itu, atau hada yang artinya ini. Selanjutnya ada isim makan atau kata tempat, di mana isim makan contohnya al-masjidu, al-maidanu, masjid, dan lapangan. Kemudian ada isim zaman, yakni kata yang menjelaskan tentang waktu. Di sini contohnya adalah adha, di mana adha bermakna di waktu duha.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan infeksi dan derivasi. Infeksi atau tasrif lughawi adalah perubahan bentuk kata dari satu kata ke kata lainnya berdasarkan dengan domir dan jumlahnya. Contoh, doroba, doroba, dorobu. Doroba, dia laki-laki telah memukul. Doroba, dia dua orang laki-laki telah memukul. Dorobu, dia banyak laki-laki telah memukul. Kemudian ada derivasi atau tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu kata ke kata lainnya berdasarkan sigot dan biasanya berkenaan juga dengan waktunya. Contohnya doroba yadribu, di mana doroba artinya dia laki-laki telah memukul, dan yadribu artinya dia laki-laki sedang memukul. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah apa sih aqsamul kalimah itu? Aqsamul kalimah itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fiil, dan yang ketiga maksud saya ada huruf. Fiil itu sendiri adalah kata kerja atau verba, sedangkan isim adalah nomina atau kata benda, dan huruf adalah kata yang tidak jelas maknanya sebelum dia bergandengan dengan kata lain. Contoh dari fiil adalah fa'ala, katiba, qoro'a. Sedangkan contoh dari isim adalah katibun, Ali, Muhammad, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari huruf adalah min, ila, an, ala, dan sebagainya. Nah, contoh dari kalimat yang sudah terbentuk dari beberapa aqsamul kalimah ini adalah qara'a Ali al-kitaba fil masjidi, di mana artinya adalah Ali membaca buku di masjid. Yuk lanjut ke bagian yang terakhir. Oke guys, pertanyaan yang terakhir. Apa sih yang dimaksud dengan morfofonemik atau morfofonologi? Morfofonemik adalah studi tentang peristiwa atau perubahan fonem akibat pertemuan morfem satu dengan morfem lainnya yang menghasilkan kata atau frasa morfofonemik, maksud saya, yang bisa juga diartikan sebagai morfofonologi, yang merupakan struktur bahasa yang menggambarkan pola fonologis dari morfem. Nah, termasuk di dalamnya adalah penambahan, pengurangan, penggantian, dan perubahan tekanan yang menentukan bangun dari morfem. Nah, apa sih yang dimaksud dengan morfosintaksis? Morfosintaksis adalah kajian yang mengenai kategori-kategori atau satuan-satuan bahasa yang melibatkan perangkat morfologi dan sintaksis secara bersamaan. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga bisa dipahami dengan baik dan gak ngebosanin ya. Dadah, syukron kasiron udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.